Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di layar kaca ini. Kemudian mari kita berselawat kepada junjung kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertahmid, berselawat, maka sekedar kita ingat kembali. Kita ingat kembali ada tiga. Ada tiga apa Ustaz? Ada tiga. Jika ketiga hal ini ada pada diri kita, kita akan rasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal. Kalau ketiga hal ini ada pada diri kita, kita akan rasakan manisnya iman. Jadi iman ini manis. Iman itu lezat. Cuma ya ada syarat. Ada ketentuan agar kita bisa merasakan manisnya iman. Jadi kalau kita selama ini belum merasakan manisnya iman, berarti masih ada yang belum beres dalam diri kita. Iman itu nikmat. Nikmat. Pertama, agar kita merasakan manisnya iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala-galanya. Kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih utama daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, bapak ibu kita, anak kita, istri kita, rumah kita, seluruhnya. Silakan cinta, ya istrimu cinta, anakmu cinta, hartamu, tapi Allah dan Rasulnya harus lebih kita utamakan untuk kita cintai. Dia di atas segala-galanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nas ajma'in. Belumlah kalian dianggap beriman. Belum beriman kita ini sehingga kita mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada bapak kita, anak kita, dan seluruh manusia. Jadi kalau ingin merasakan manisnya iman, hendaklah Allah dan Rasulnya kita lebih cintai dari segala-galanya. Yang kedua, agar kita merasakan manisnya iman, hendaklah kita mencintai seorang. Kita cinta, kita benci, kita ketemu, kita berpisah karena Allah semata. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Hendaklah kita mencintai orang, ya, dan kita tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kita benci seorang juga karena Allah. Maka saya cinta kalian semua. Para pemirsa, saya cinta kalian semua karena Allah. Anda beriman, ya, Anda bertauhid, Anda cinta masjid, Anda cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda cinta Islam, maka saya pun mencintai kalian semua. Maka orang yang cinta mencintai karena Allah akan dipanggil di padang mahsyar. Ya, ainal mutahabuna fiyya? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Mana mereka itu yang saling cinta mencintai karena aku? Hari ini aku akan naungi di mana hari ini tidak ada naungan kecuali naungan dariku semata. Itu yang kedua, ya. Cinta mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillah ishtama waftarak alaih. Dua orang yang cinta mencintai karena Allah. Jadi kita cinta orang bukan karena dia satu suku dengan kita, satu bangsa, tetangga kita atau keluarga, famili, bukan. Kita mencintai karena Allah semata. Iya. Begitu pula kita benci. Bukan karena dia lain suku dengan kita, dia tidak memberi kita uang, tidak. Tapi kita benci dia karena dia benci Allah, benci Rasulullah. Dia memerangi Allah dan Rasulnya. Cinta karena Allah. Memberi karena Allah. Tidak memberi karena Allah. Membenci karena Allah. Maka dia akan menyempurnakan keimanannya. Yang ketiga, agar kita merasakan manisnya iman, apa? Dia takut ayyakrah ayya'ulil kufur. Dia takut jatuh ke kekafiran. Setelah Allah
Ya, beri dia hidayah untuk iman. Sehingga dia takut jatuh ke kekafiran setelah dia dapat petunjuk dengan keimanan. Sebagaimana dia takut jatuh ke neraka setelah Allah selamatkan dia ke dalam surga. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Akan tapi Allah membuat kita cinta pada keimanan. Dan iman ini menjadi perhiasan dada kita. Kalau iman sudah menjadi perhiasan dada kita, maka kita akan benci kekafiran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah, sekedar mengingatkan, ada tiga apa sih Ustaz? Ada 3 ciri orang munafik. Jika dia berbicara dia berdusta, suka berdusta. Kalau dia berjanji suka ingkar janji. Kalau dia diberi amanat, ingkar amanat, berkhianat. Ya, ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Iya, 3 ciri orang munafik. Jika dia diberi jika dia bercakap-cakap berdusta. Suka berdusta. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah daripada kebiasaan dan tabiat suka berbohong, suka berdusta. Apalagi kalau dusta dan bohong merugikan orang lain. Pedagang-pedagang berdusta kepada pembelinya. Yang umpamanya, dia berdusta bahwa ini barang baru padahal barang tua. Ya, berdusta. Ya, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hindarilah dusta, karena dusta akan membawa engkau pada perbuatan dosa, fujur, dan fujur akan menyeret Anda ke neraka. Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kita benar dalam ucapan, karena kebenaran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Yang kedua, jangan gampang berjanji dan ingkar janji. Apalagi di zaman sekarang ini sudah mau pilkada nih. Pilkada apalagi pil caleg ini. Pemilu. Oh, ini sekarang ini caleg-caleg ini mengumbar janji-janji padahal bohong-bohong semua. Beringkar janji. Ya ini hati-hati. Wahai para caleg, wahai para calon pilkada, jangan gampang berjanji. Anda termasuk munafik. Janji sana, janji sini waktu kampanye, setelah terpilih malas pergi sidang rapat. Ini rapat paripurna saja hampir 50% nggak datang sidang. Yang ngasem ini Pak Bale-Bale nih, anggota caleg ini. Gampangnya ingkar janji. Enggak usah janji-janji. Disiplin saja ikut rapat-rapat sidang-sidang untuk kepentingan rakyat ini. Yang ngasem ini munafik-munafik, berjanji, baru dia sendiri malas pergi sidang, malas pergi rapat untuk kepentingan rakyat. Termasuk yang ketiga ciri munafik. Ya ini sekedar ingatkan untuk diri saya. Dan kita beristighfar kepada Allah. Jika dia diberi amanah, dia khianat. Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang senantiasa menjaga amanah, menjaga janji. Ya, amanah dan janji. Ingat, kita sering dengar bahwa janji itu utang. Al-wa'du dainun. Janji ini akan dimintai tanggung jawab. Janji utang. Apalagi khianat kepada amanah. La tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang beriman, jangan engkau mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanah-amanah kalian. Maka ciri orang munafik, dikasih amanah jadi anggota DPR, dikasih amanah menjadi menteri, presiden, gubernur, dia khianati amanah. Yang ngasih ini munafik. Ya hati-hati. Ciri orang munafik. Ma'asyarul muslimin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketiga hal ini kita senantiasa jaga. Jaga apa tadi? 3 hal agar kita merasakan manisnya iman. Hindari 3 hal agar kita tidak termasuk orang-orang yang bercirikan munafik. Begitu pula ada 3 hal yang akan membawa kita kepada binasaan. 3 hal akan menjerumuskan kepada kehancuran. Apa tuh? Salasun muhlikat. Sekedar ingatkan, 3 hal membawa kepada kebinasaan. 1, apa? Hawan muttaba. Hawa nafsu yang diperturutkan. Jangan kita ini memperturutkan hawa nafsu.
hawa nafsu seksual, hawa nafsu perut, nafsu di bawah perut, hawa nafsu emosi, mau membunuh, ya dan seterusnya. Karena ini hawa nafsu yang diperturutkan adalah pintu menuju kebinasaan, kehancuran. Yang kedua apa? I'jabur rajuli binafsihi. Orang itu takabur, ujub dengan diri sendiri. Ujub dengan ilmunya, ujub dengan kekayaannya, ujub dengan pangkatnya, ujub dengan hartanya, dan seterusnya. Ini juga sumber kebinasaan. Ujub, takabur, merasa hebat sendiri. Bahkan seorang ulama berkata, saya tidur pulas semalaman, nanti bangun salat subuh, lebih aku sukai daripada semalaman setelah tahajud semalam suntuk. Tapi kemudian pagi-pagi dia ujub dengan tahajudnya, ujub dengan ibadahnya, ujub dengan, wah bahaya. Ijabur rajul binafsihi. Ya, yang ketiga apa? Suhun muta, orang yang pelit, sekakar, yang diperturutkan tidak mau memberi, bahkan dibarengi dengan apa? Rakus dan moa. Dia mau ambil semua. Ketiga sifat ini adalah membawa kepada kehancuran, kebinasaan. Ya, 3 sumber kehancuran. 1, ya, hawa nafsu yang diperturutkan. 2, ujub, sombong, takabur dengan diri sendiri, merasa hebat sendiri, merasa ujub, ya, memandang enteng orang lain. Yang ketiga apa? Hawa pelit, sekakar, kedekuk, bakhil. Ya, makanya orang yang dijauhkan dari sifat bakhil, dialah orang beruntung. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ingat 3 ya. 3 yang pertama, kita rasakan manisnya iman. Allah Rasulnya kita cintai. Kita cinta mencintai karena Allah. Dan kita jaga keimanan, kita takut jatuh ke kepikiran. Sebagaimana takut jatuh ke neraka setelah kita selamat ke surga. Ada 3 ciri munafik. Mari kita hindari. Ya, jangan gampang berbohong, beristighfar. Ya, jangan gampang ingkar janji. Jangan berkhianat. Ada 3 sumber kehancuran. Hawa nafsu diperturutkan, sombong dan ujub pada diri sendiri, dan sikap pelit, bakhil, dan kerakusan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ini ustaz yang lain tambah lagi. Ada 3. Yang penting sekedar mengingatkan ada 3. Sebentar insya Allah tambah lagi. Ada 4. Ada 4 apa ustaz? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.